Ren, aku perhatiin belakangan ini orang yang ke gereja banyakan itu-itu aja. Padahal jemaat kita kan banyak ya. Pada kemana ya? Kok kamu baru sadar sih? Gak usah jauh-jauh. Lihat aja persekutuan kita kaum ibu. Banyak yang terdaftar, namun sedikit yang hadir. Iya tuh, si Siska aja sudah gak bergereja di sini. Padahal dia dulu kan pengurus PKP. Jangankan Siska, si Tuti yang dulu sering rajin bersama kita di panitia udah balik lagi ke asal iman yang dulu. Maklum, dia merit lagi. Mengapa sih begitu? Emang kita di sini kurang apa? Aku pernah nanya Ellen, kenapa gak lagi datang ke gereja kita? Dia ceritain kalau dia sempat kecewa karena apa yang ia cari dan harapkan gak dapet di gereja. Kecewa apa? Emang apa sih yang dicari? Pada masa itu, dia punya pergumulan batin dengan rumah tangganya. Dia berharap di gereja dia akan mendapat topangan dan dorongan. Namun rupanya gak kesampaian. Oh, itu masalahnya. Tapi aku juga pernah kok seperti dia. Namun teman-teman di PKP very helpful. Itu kamu, orang lama di sini, punya banyak teman curhat. Tapi Ellen kan waktu itu anggota baru ya? Benar, aku kira ini juga harus kita perhatikan. Kalau semua orang yang datang ke gereja, gak semuanya datang dari hidup yang nyaman. Mungkin mereka punya masalah dan sedang mencari Tuhan lewat ibadah dan pergaulan di gereja. Maksud kamu, pergaulan gereja juga penting? Ya iyalah, emang Yesus jalan sendirian ketika menjalankan tugas pelayanannya. Justru Yesus membentuk grup para murid yang kelak menjadi grup para rasul dengan tugasnya melahirkan jemaat-jemaat yang kita sebut gereja. Pantesan Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Makanya Petrus menjadi pemberita pertama di hari Pentakosta. Dia yang dulu penakut dan penyangkal Yesus justru menjadi yang pertama dan pemberani. Apa urusannya Petrus dengan grup para murid? Petrus dibentuk dalam grup para murid. Dia bukan murid perorangan atau murid les private, tapi murid angkatan sekolahnya Tuhan Yesus. Oh, berarti makna persekutuan dalam gereja itu penting ya? Aku mikirnya persekutuan ibadah dan organisasi aja. Apa betul begitu Pak Pendeta? Jadi gereja itu aslinya keluarga ya? Dia bukan sekedar kumpulan orang yang beribadah atau seperti organisasi partai atau perusahaan maupun ormas. Benar, gerejaku adalah keluargaku. Gerejaku adalah rumahku. Siapa yang merasa at home sebagai keluarga Allah, dia pasti akan selalu datang ke gereja yang sebagai rumahnya. Rasanya saya sudah bisa menduga jawaban mengapa Ellen gak lagi bergereja di sini. Apa tuh? Mungkin karena dia gak at home atau merasa tak dijadikan keluarga. Dia pergi. Sebab kalau dia merasa at home di Nazaret, pastilah dia akan tetap setia di sini. Benar sekali. Aku teringat curhat seorang ibu di gereja kita yang saat itu sedang mengalami pergumulan berat. Dia diajak sama keluarganya untuk tinggalkan Tuhan Yesus dan pulang. Namun dia menolak dan tegar berdiri teguh menjadi keluarga Nazaret. Karena ia merasa mendapat topangan iman dan support dari sahabat-sahabatnya di gereja. Ya. Cerita kesaksianmu ini rasanya cocok dengan tokoh Alkitab bernama Ruth, wanita Moab yang sekalipun sudah menjanda tanpa anak, kukuh setia mendampingi mertuanya Naomi mempertahankan status keluarga suaminya yang mati. Pada akhirnya Allah memberkati dia dan memberinya keluarga baru dan keturunan. Kalau nggak salah, keturunan Ruth dan Boas kelak menjadi garis keturunan Raja Daud dan Kristus. Benar, itulah upah kesetiaan keluarga. Selalu ada berkat yang disediakan bagi keturunan.
Tapi sekarang mau pakai model berkeluarga yang mana? Keluargaku sih, tukang ribut mulu. Keluargaku apalagi? Gak pernah akur. Yang pasti, keluarga itu bukanlah soal status suami istri atau soal orang tua anak, tapi soal rasa. Maksudnya rasa apa nih? Yang pertama dan utama adalah rasa sayang, karena keluarga lahir dari rasa cinta. Rasa yang kedua yang tak kalah penting adalah dedikasi atau pengabdian untuk melayani, mau menolong, mau mengampuni, hingga mau mengalah. Aku setuju. Cinta dan dedikasi sebagai the power of family. Tanpa cinta, kita nggak akan bersatu. Dan tanpa dedikasi, kita nggak akan mau melayani. Apalagi mengalah dan mengampuni. Saya juga setuju. Tapi gimana semua orang gereja dan kaum ibu bisa seperti itu? Tulus dan benar tanpa dibuat-buat. Gimana tuh Pak Pendeta? Berarti kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan harus bisa berbagi dan berdedikasi tanpa berhitung-hitung loh. Benar, jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Kita harus terbuka dan mau menolong siapapun yang nanti datang ke gereja kita. Jangan jadikan mereka sebagai tamu, tapi jadikan mereka sebagai keluarga kita. Jangan sok cuek dan asik sendiri. Makanya di gereja itu, kita harus terbiasa ngobrol rohani dan sharing tentang fakta kebaikan Tuhan. Jangan jadikan ruang pergaulan gereja bernuansa sosialita atau bergaya dunia yang kental dengan gosip, matre, dan banyak lagi. Gerejaku adalah rumahku. Gerejaku adalah keluargaku. Gereja ada karena Allah lebih dahulu memberi modal benih cinta di hidup warganya. Mantap juga obrolan ibu ini. Sepanjang gereja tidak dijadikan ruang gaul sosial, tapi ruang rohani, ruang bersaksi untuk berbagi cinta dan dedikasi, gereja akan selalu menjadi rumahku dan keluargaku. Kali ini memang lu makin berhikmat jadi malaikat. Amin.